warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Juni Prayoga dan rekan saya Perdian E. Di sini kami akan membahas materi tentang pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad ditinjau dari segi etimologi atau ta'riful al-lugha, atau yang dikenal dengan pengertian secara bahasa. Kata ijtihad bersumber dari akar kata jahda, yajhadu, jahdan, artinya bersungguh-sungguh. Kata dasar tersebut mengikuti pola dari timbangan. Perubahan pola tersebut yang kemudian ditarik ke kata masdar sehingga bermakna kesungguhan. Tidak cukup sampai pola dari timbangan, namun perlu dikuatkan dengan mengalihkan atau merubah bentuk kata dasar ke bentuk sulatsi mazid, atau kata dasar yang memiliki tambahan huruf sehingga bertumpu pada kata memiliki beberapa arti seperti musyarakah atau menunjukkan saling, mubalaghah atau menyatakan sangat atau penekanan, mujarrad atau fi'il biasa, objek ijtihad. Adapun lapangan yang bisa menjadi objek ijtihad adalah yang pertama, lapangan yang dibawa oleh nas yang dani, baik dari segi pengertiannya. Dan nas seperti ini adalah hadis ijtihad. Dalam hal ini ditunjukkan kepada segi sanad dan pensahinannya, juga dari pertalian pengertiannya dengan hukum yang sedang dicari. Baik, selanjutnya lapangan yang dibawa oleh nas yang qat'i kedudukannya, tetapi dani pengertiannya. Dan nas seperti ini terdapat dalam Quran dan hadis. Juga objek ijtihad di sini ialah segi pengertiannya saja. Selanjutnya lapangan yang dibawa oleh nas yang dihanu kedudukannya tetapi qat'i pengertiannya, dan hal ini hanya terdapat dalam hadis. Objek ijtihad dalam hal ini ialah segi sanad sahihnya hadis dan pertaliannya dengan Rasul. Dalam ketiga-tiga lapangan hukum tersebut di atas, semua daerah ijtihad terbatas sehingga nas di mana seseorang mujtahid tidak bisa melampaui kemungkinan pengertian nas. Baik, selanjutnya macam-macam metode ijtihad. Metode ijtihad Al-Zahiri karya Rahman Alwi. Metode ijtihad antara lain sebagai berikut. Pertama, ijma'. Ijma' merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat dan berkaitan dengan hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Adapun contoh ijma' adalah ijma' sahabat, yaitu ijma' yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW. Selanjutnya, qiyas, istihsan. Istihsan merupakan berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Contohnya adalah wasiat. Meski secara qiyas tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Quran maka wasiat diperbolehkan. Selanjutnya, maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan mengesampingkan kemudaratan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Contoh adalah membuat akta nikah, akta kelahiran, dan sebagainya. Selanjutnya, istihsab. Istihsab merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya. Contoh adalah setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Urf. Urf merupakan suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun-temurun. Contohnya adalah halal bihalal yang dilakukan saat hari raya. Zadzui zahira. Zadzui zahira merupakan sesuatu yang secara lahiriah boleh tetapi bisa mengarah ke maksiatan. Contohnya bermain kuis yang mengarah ke perjudian. Selanjutnya, qaul al-sahabi. Qaul al-sahabi merupakan pendapat sahabat yang berkaitan dengan perkara yang dirumuskan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya adalah pendapat Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa kesaksian anak kecil tidak diterima. Baik, selanjutnya
akan dijelaskan oleh Saudara Ferdian. Baiklah, di sini saya Ferdian akan melanjutkan penyampaian materi dari Saudara Juni Prayoga mengenai ijtihad. Saya sendiri akan menjelaskan tentang persyaratan ijtihad. Untuk dapat menentukan hukum Islam sebagai penguat dalil Al-Quran dan hadis terhadap suatu hal, maka para mujtahid perlu memenuhi beberapa syarat ijtihad. Melansir dari isi buku Filsafat Hukum dan Muqasid Syariah Muhammad Syukuri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution pada bukunya tahun 2020 halaman 31, berikut syarat-syarat ijtihad yang wajib dipenuhi agar dapat membuat ketetapan hukum Islam. Yang pertama, para mujtahid atau ulama yang melakukan ijtihad haruslah menguasai bahasa Arab dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedua, mujtahid haruslah memiliki pengetahuan yang luas tentang asbabun nuzul ayat Al-Quran dan hadis beserta seluk-beluk dan tafsir-tafsirnya. Yang ketiga, mujtahid perlu mengetahui dan memahami kesepakatan yang telah dilakukan ulama atau mujtahid sebelumnya dalam menetapkan hukum Islam. Kemudian mujtahid haruslah memahami ilmu fikih dan kaidah-kaidah dalam agama Islam. Kemudian mujtahid haruslah memahami perkara yang hendak dicarikan ketetapan hukumnya tersebut. Dan yang terakhir, mujtahid haruslah memiliki akhlak terpuji dan memiliki niat ikhlas dalam melakukan ijtihad. Secara umum, ijtihad haruslah dilakukan dengan dalil akli atau akal untuk menentukan sumber hukum Islam yang tidak bertentangan dengan ketetapan Al-Quran dan hadis. Dalam ajaran agama Islam sendiri, ijtihad dapat dilakukan dengan dua cara, yakni ijma' dan qiyas. Adapun yang disebut dengan ijma' ialah ketetapan hukum yang diambil berdasarkan kesepakatan para ulama terhadap suatu perkara, sedangkan qiyas ialah ketetapan hukum yang diambil setelah membandingkan suatu peristiwa dengan peristiwa lain yang hukumnya sudah ditetapkan oleh nas atau syara'. Kemudian hasil atau produk ijtihad. Contoh hasil ijtihad adalah yang pertama, penentuan di antara 1 Ramadan dan 1 Syawal yang dimana seluruh ulama melakukan perdiskusian terhadap hukum Islam dalam melakukan penetapan dari 1 Syawal. Yang kedua, penentuan dari pembayaran cukai yang dilakukan pembayaran dari para pedagang asing yang memasuki wilayah khalifah dan penetapannya cukai yang akan dibayarkan akan sama dengan seluruh pedagang muslim. Yang ketiga, permasalahan terhadap bayi tabung yang dimana menjadi sebuah masalah bagi orang yang tidak memiliki kesuburan dan tidak ada pada zaman Rasul. Yang keempat, seluruh minuman yang membuat orang mabuk adalah bagian dari khamar yang dimana akan saling memabukkan. Kemudian yang kelima, diizinkan untuk membuang barang ke laut dalam kondisi untuk mendapatkan keamanan apabila hampir tenggelam meskipun tidak berdasarkan pemilik barang. Kemudian yang terakhir, cara melakukan ijtihad. Pertama, kita harus memahami dan mengetahui secara menyeluruh Al-Quran dan hadis. Kedua, mengetahui hasil-hasil ijma' para mujtahid yang terdahulu. Yang ketiga, menguasai dan memahami bahasa Arab. Yang keempat, menguasai ilmu ushul fiqh. Yang keempat, memahami nasik dan mansub. Dan yang kelima, mukallaf dan punya kecerdasan tinggi. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tentang ijtihad. Saya mewakili dari kelompok 1 Juni Prayoga dan Ferdian Apabila ada penjelasan yang kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.